Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam, ikhwatul iman, alhamdulillah di siang berbahagia ini kita dapat berjumpa di salah satu kampus di negeri kita ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla ini. Semoga pertemuan kita di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bukan hanya menyatukan fisik kita, namun juga menyatukan hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Fisik kita boleh berbeda, raga kita barangkali berjauhan, kita domisili di tempat yang berbeda-beda, namun itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk berjauhan jiwa. Rasul menyatakan al-arwahu junudun mujannadah, arwah manusia ini berkelompok-kelompok, berjenis-jenis. Fama ta'arafa minha talaf. Kalau arwah manusia, jiwa manusia itu ada kesamaan, ada keserupaan. Semakin banyak sisi persamaannya, bukan hanya karakter, bukan hanya hobi, bukan hanya sifat, namun lebih dari itu semuanya, kesamaan yang lebih kuat adalah kesamaan yang dilandasi oleh iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sejatinya orang yang beriman itu saling cinta mencintai, saling menyayangi. Wa ma tanakara nakhtalaf, kata Nabi, namun arwah manusia yang berbeda, tidak sama, apa yang akan terjadi? Ikhtalaf, pasti akan saling menjauh, tidak akan nyaman duduk bersama. Karena dahulu dinyatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarin yaktadi, katanya. Kalau engkau ingin mengenali orang, kalau engkau ingin mengidentifikasi siapa dia, satu sikap yang salah kalau kita mempelajari dia sebagai dia. Dia kita lihat hanya sebagai dia, karena bisa jadi dia pandai bermain kamuflase, pandai berwajah dua. Nenek moyang kita telah mengajarkan satu petuah yang bijak. Mereka mengatakan musang berbulu domba. Bodoh, salah kalau kita hanya melihat penampilan luarnya. Penampilannya domba, bukan, itu adalah musang yang mengenakan topeng berkulit domba. Dan itu banyak. Tutur katanya lembut, penampilannya kelihatan baik. Kenapa? Karena dia punya kepentingan, dia punya rencana, dia punya target yang ingin dia dapat. Selama belum mendapatkan targetnya, dia akan terus bermain dan bermain. Dia akan terus berusaha menutupi dirinya, siapa dia, sampai suatu saat nanti ketika telah mendapatkan maksudnya, cita-citanya telah terwujud, keinginannya telah terwujud, maka kulit domba akan dilepaskan dan muncullah taringnya musang. Itulah dunia kamuflase. Karena pandailah, jadilah orang yang cerdas. Jangan hanya melihat sesaat,
Jangan hanya pandai melihat apa yang ada di depan mata, namun kita harus mulai menggali. Apalagi antum hidup di komplek akademis, di salah satu kampus, harus kritis. Jangan hanya melihat luarnya, harus mulai bisa melihat apakah yang tersurat di apa yang tersirat di belakang yang tersurat. Dia berkata demikian, berbuat demikian, apa maksudnya? Latar belakangnya mengapa? Ada apa? Itulah orang yang cerdas. Karenanya di kesempatan siang ini saya ingin mengajak hadirin sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, ikhwani dan akhwati sekalian untuk menjadi orang yang kritis, sehingga tidak mudah terperdaya, cerdas, sehingga mampu pandai memposisikan diri di mana dia harus bersikap, bagaimana dia harus bertindak, apa yang harus dia lakukan. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, zaman yang penuh dengan penipuan, penuh dengan kamuflase, permainan. Akhwatul iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah uswah kita, teladan kita. Allah telah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, teladan yang indah, hasanah, teladan yang tepat, teladan yang istimewa, bukan bagi sembarang orang, bukan teladan untuk sembarang orang. Untuk siapa? Untuk orang-orang spesial. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang orientasinya bahagia dunia akhirat, bahagia di mata Allah, orang yang sukses di mata Allah, berhasil di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bukanlah figur orang yang berstatus sebagai budak dunia. Rasulullah bukanlah figur bagi orang yang lebih mengedepankan kepentingan sesaat, kesenangan sekali dua kali, dengan mengorbankan kedamaian abadi, yaitu di akhirat. Karena dalam ayat ini mengatakan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah, suri teladan. Bagi siapa? Semua orang? Tidak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan sukses hidup di akhirat. Orang yang orientasinya dunia, yang penting saya kaya raya dengan segala cara, dengan apapun saya harus kaya. Yang penting saya bisa foya-foya, bersenang-senang di dunia ini dengan cara apa saja, saya tidak peduli. Yang penting saya punya jabatan, punya kedudukan, punya popularitas, dengan apa saja. Itu bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak akan kuasa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah menjelaskan liman kana yarjullahal yaumal akhir. Rasulullah itu hanya menjadi figurnya orang-orang yang betul-betul orientasinya akhirat. Orientasinya adalah keridhaan Allah azza wa jalla. Ikhwatul iman, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebatas kata pengantar. Hanya sebatas kata pengantar untuk satu tema besar yang ingin saya bicarakan kepada kesempatan siang ini. Saya akan mulai pembahasan ini, tema ini, yang saya yakin antum semuanya telah membaca pengumuman, mendengar undangan dari panitia. Ada 8 kunci sukses untuk hidup. Mungkin antum akan berkata, Ustadz, izinkan saya sebelum dilanjutkan bertanya, Ustadz itu statusnya sebagai, profesinya sebagai apa? Sebagian orang heran bertanya kepada saya, Ustadz, profesinya Ustadz itu sebagai apa? Kok berbicara tentang kunci sukses, jangan-jangan resep sukses Ustadz ini tidak matching, tidak cocok dengan dunia saya. Saya ini seorang birokrat misalnya, ada lagi yang pedagang, ada lagi yang
pengusaha, berbagai macam latar belakang yang ada di sini. Namun saya yakin, saya percaya, saya beriman, dan saya yakin bahwa antum pun percaya bahwasanya kedelapan kiat sukses ini bukanlah hasil riset saya. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Inilah resep yang beliau ajarkan untuk menjadi orang sukses, sehingga beliau terus mengajarkan dan terus mengulang-ulang sebagai inspirasi dalam hidup beliau. Beliau adalah figur kita, dan ternyata figur kita ini tiada henti terus menghayati, mengilhami 8 kunci sukses ini. Ikhwatul iman, saya yakin antum punya masa lalu, sebagaimana saya yakin antum juga berharap untuk memiliki masa esok, hari esok. Hari kemarin telah kita lalui, dan sekarang kita hidup di hari ini. Saya yakin tidak satu pun yang hadir di sini berkata, saya sudah tidak berharap punya hari esok. Ada yang berkata mungkin, silakan ngacung, saya sudah tidak mengharapkan memiliki hari esok. Artinya saya sudah mendingan mati sekarang saja. Inilah hari terakhir saja. Sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bagi saya. Saya yakin masing-masing kita berharap untuk bisa hidup hari esok. Bukan hanya hari esok, masa depan yang jauh. Karenanya ada 2 hal kalau kita berbicara tentang kehidupan, yaitu masa lalu dan masa yang akan datang, masa depan. Ini adalah 2 kunci. 2 kunci pertama, 2 kunci yang merupakan paket dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi orang sukses. Orang yang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan masa lalunya, mengambil ibrah, pelajaran dari masa lalu, sehingga Rasulullah SAW menyatakan, la yuldahul muslimu min juhratin marratain. Tidak pantas, tidak layak orang muslim itu disengat dari satu lubang 2 kali. Sudah tahu di situ lubang ada binatang berbisanya, besok dimasukkan lagi jarinya, masih ada tidak kalah jengkingnya ya, ya disengat lagi. Sudah tahu kemarin disengat di sini, itu mencerminkan akan sikap pandir. Tidak segera mengambil pelajaran, tidak segera cerdas dari pengalaman hidup, namun terus mengulang kegagalan dan terus mengulang kegagalan. Karena ikhwatul iman, orang yang hari ini rajin menangisi hari kemarin itulah orang yang akan gagal. Kenapa? Karena duka masa lalu diperpanjang. Masa lalu, rasa sakit yang kita rasakan kemarin itu sudah tidak kita rasakan hari ini. Mengapa kita terus menangis hari ini? Jangan pernah menangisi masa lalu, namun ambillah pelajaran dari masa lalu. Kenapa saya terjerumus, kenapa saya terperosok kemarin? Hari ini saya tidak boleh terperosok. Cukup kemarin saya menangis, cukup kemarin saya jatuh. Saya hari ini tidak boleh jatuh, sekedar menangis saja tidak pantas. Saya hari ini harus sukses. Saya hari ini harus tersenyum. Saya hari ini harus tertawa karena girang. Kenapa? Kegagalan telah berlalu. Sekarang saya telah menikmati kesuksesan. Karena pantangan pertama, kiat pertama untuk menjadi orang sukses, jangan menjadi orang yang rajin meratapi masa lalu, menangisi masa lalu. Pandailah menjadi orang yang menimba, menggali pengalaman dari masa lalu untuk menjadi bekal hari ini dan hari esok. Hari lalu itu adalah ladang yang telah kita lalui untuk mencari bekal mengarungi hari ini dan hari esok. Sehingga hari ini jangan lagi menangisi hari kemarin. Biarkan yang lalu, duka yang hari lalu, biarkan. Bapak bisa bayangkan, kemarin kita semua masih kanak-kanak, belajar berjalan, kejedot meja, kejumus ke dalam got, menangis.
sakit. Namun kalau kita sampai saat ini masih menangisi, meratapi kepala kita yang benjol kemarin, kaki kita yang terluka kena batu, tangan yang terkena pisau karena kita berlatih memotong, tersayat oleh pisau. Kira-kira mungkinkah kita berani berjalan? Mungkinkah kita berani berlari hari ini? Kita akan mengatakan, kemarin saya jatuh, maka disinilah saya jatuh, di sini saya akan menangis kembali. Kenapa? Mengenang masa lalu, meratapi masa lalu. Karena jangan pernah, kalau ingin menjadi orang sukses, kemarin saya terperosok ke lubang ini, berarti saya tidak boleh jalan lewat sini, saya akan jalan lewat sana. Maka kita akan sampai kepada tujuan. Namun setiap kita mau melangkah, kita menangis, kemarin saya keperosok. Setelah keperosok, kemarin saya kejedot. Kemarin bapak meninggal, kemarin ibu mati, kemarin saudara kecelakaan. Terus kita menangisi masa lalu. Kita tidak akan pernah bisa hidup, apalagi menggapai sukses. Karena akhwatul iman, masa lalu itu bukan untuk ditangisi, namun masa lalu untuk dipelajari. Kita ambil berbekal dari masa lalu untuk mencari modal, mencari motivasi, mencari pengalaman agar hari ini dan juga hari esok lebih cemerlang dibanding hari kemarin. Karena akhwatul iman, orang yang hobi mengungkit masa lalu untuk ditangisi, itu adalah orang yang ingin menjadikan umat Islam mundur. Siapapun orangnya yang mengajak bercermin dengan masa lalu untuk terus menangis, meratap dan meratap, maka dialah oknum-oknum yang ingin menjadikan umat Islam ini mundur. Kalau kita lihat sejarah dari Nabi Adam diciptakan, dikeluarkan dari surga karena tergoda oleh iblis. Menangis, ya Allah, menyesal, kenapa kita dikeluarkan dari surga? Bukankah ini satu musibah? Alangkah indahnya kalau kita itu dari dulu sejak lahir kita sudah di surga, tidak merasakan derita. Menangislah kita. Selesai menangisi Nabi Adam, subhanallah, dunia hancur kena tsunami. Di zamannya Nabi Nuh, habis semuanya, menangis kembali. Setelah menangisi di zamannya Nabi Nuh meninggal, Nabi Nuh kok meninggal juga, menangis kita. Setelah Nabi Nuh, Nabi seterusnya, nenek moyang kita, kakek ibu kita, kita tangisi. Nabi Muhammad meninggal, kita kembali menangis. Abu Bakar meninggal, menangis. Umar meninggal, kita kembali menangis. Kapan kita bisa tersenyum? Karena tidaklah ada hari di dunia ini kecuali padanya pernah orang besar meninggal di padanya. Tidaklah ada hari Senin kecuali di hari Senin itu adalah hari kematian orang besar. Hari Selasa pun demikian, ada orang besar yang meninggal di hari Selasa. Hari Rabu pun ada bencana besar yang pernah terjadi di hari Rabu. Dan demikian seterusnya. Kalau kita terus meratapi masa lalu, mungkinkah kita bisa berkarya? Karenanya di antara prinsip yang diajarkan oleh Islam, masa lalu, kesalahan masa lalu dilupakan. Setelah kita ambil pelajarannya, lupakanlah dendam masa lalu, permusuhan masa lalu, kebencian masa lalu, dimaafkan. Falyafu wal yasfahu. Allah telah mengajarkan satu ideologi, satu perilaku yang indah. Falyafu wal yasfahu. Maafkan, lupakan kesalahan masa lalu. Toh sekarang dia telah berbenah diri. Toh sekarang dia telah berubah. Kenapa masih terus dibawa dendam? Karena orang pendendam itu adalah orang kerdil. Sebagaimana orang yang terus meratapi masa lalu itu adalah orang kerdil. Orang yang terus mengobarkan kebencian masa lalu. Dulu kakek saya pernah disakiti oleh dia, maka sekarang dia cucunya, saya juga akan menyakiti canak cucunya, terus dendam kesumat. Ini adalah orang-orang kerdil. Orang-orang besar adalah orang yang mampu melupakan rasa pahit di masa lalu dan berusaha melipat gandakan manis yang pernah ditorehkan oleh nenek moyang kita. Coba antum sebagai orang-orang akademis, mahasiswa atau yang lainnya, ilmuwan kita yang menemukan listrik, pesawat terbang,
Dulu mereka jatuh bangun, kesetrum, ketusuk, jatuh, mati. Kalau kita, anak cucunya terus berpikir, dulu ilmuwan ini jatuh. Terus itu yang kita pikir jatuh-jatuhnya, kita tidak berusaha. Tapi kan akhirnya berhasil terbang. Kalau kita tidak ambil sisi positifnya dan sisi negatif yang kita ingat, kita tidak akan pernah bisa menciptakan pesawat terbang yang lebih canggih dibanding yang mereka buat. Kenapa? Kita mengambil negatifnya, melupakan positifnya. Masa lalu, betul, dulu orang belajar menggunakan sayap jatuh, menggunakan mesin ini gagal. Jangan itu yang diingat, kegagalannya jangan diingat. Namun kenapa dia berhasil? Tingkatkan. Itulah orang yang cerdas, mendaki setapak demi setapak. Keberhasilan masa lalu kita tingkatkan untuk menjadi keberhasilan masa depan. Keberhasilan hari ini kita tingkatkan untuk menjadi keberhasilan hari esok. Namun kalau yang kita ingat itulah kegagalannya, rasa pahitnya, maka pasti kita akan menjadi manusia-manusia kerdil. Dan ini adalah salah satu strategi, salah satu perangkap yang sedang dipasang oleh musuh-musuh Islam. Di tengah-tengah umat Islam terus disibukkan dengan dendam masa lalu. Sejarah permusuhan yang pernah terjadi di tengah umat Islam terus dikobarkan, terus diungkit. Dulu dia pernah membenci, dulu dia pernah berbuat, dulu dia pernah membunuh. Siapa yang membunuh? Kakeknya dia pernah membunuh kakek saya. Dulu dia pernah mengkhianati, subhanallah dulu. Sekarang cucunya sudah bertobat. Karena Rasulullah SAW ketika datang sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang untuk masuk Islam dan membaiat, menjulurkan tangannya kepada Rasulullah SAW untuk berbaiat, janji setia sebagai umat Islam. Namun ketika Rasulullah SAW telah menjulurkan tangannya, Amr bin al-As mengurungkan tangannya, ditarik kembali. Rasulullah SAW berkata, "Mah ya Amr, wahai Amr, apa gerangan yang menjadikan engkau menarik kembali tanganmu?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ashtarit, aku mengajukan syarat, aku mau masuk Islam tapi dengan syarat." Apa syaratnya? Amr bin al-As berpikir, khawatir dia selama ini dia telah berbuat kejahatan, memusuhi Islam, memerangi Islam, turut dalam pasukan Quraisy mengobarkan perang Badar, memerangi Islam, memerangi Rasulullah SAW di perang Uhud. Dia pernah berbuat kejahatan dalam sejarah hidupnya, sehingga dia khawatir jangan-jangan kalaupun sudah masuk Islam, kejahatan masa lalunya tidak dimaafkan, kejahatan masa lalunya masih dibalas, masih dihukumi. Maka dia menarik tangannya mengurungkan, "Aku bersyarat, aku mau masuk Islam, aku berjanji berbaiat dengan syarat engkau hapuskan dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku masa lalu." Maka Rasulullah SAW mengikrarkan, "Ya Amr, ama tash'ur, wahai Amr, tidakkah engkau sadar, tidakkah engkau tahu annal Islam yajubu ma qablah? Tidakkah engkau tahu bahwasanya Islam ini menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah engkau lakukan sebelum Islam?" Subhanallah. Inilah kebersamaan Islam. Islam tidak menanamkan dendam kesumat kepada umatnya. Islam mengajarkan fa'al ya'fu wal yasfahu, maafkan dan lupakan. Inilah syariat Islam, begitu indah. Masa lalu tidak untuk terus diperpanjang. Karena kita lihat bagaimana sejarah Islam yang begitu indah mengajarkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu setelah usai dari perang Siffin dan juga perang Nahrawan. Di akhir perang Nahrawan, ketika beliau berhasil menumpas orang-orang Khawarij. Orang Khawarij telah kalah dalam peperangan, berhasil dikalahkan dan mereka lari tunggang langgang. Beliau memerintahkan, mengeluarkan satu mandat, satu perintah kepada pasukan perangnya, agar orang yang terluka tidak dibunuh, namun diobati. Agar orang yang melarikan diri tidak dikejar, tidak ditangkap, biarkan dia berlari.
biarkan dia menyelamatkan diri. Subhanallah. Sehingga mandat Amirul Mukminin Umar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mewarisi kebesaran jiwa Rasulullah SAW, menjadikan pengikutnya heran. Aneh, kita berperang melawan mereka, namun ketika mereka kalah perang, yang terluka tidak